Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Firmansyah, NPM 251040391, Manajemen Bisnis Syariah kelas D, semester 3. Saya akan membahas hasil jurnal yang saya baca tentang konsep akad dalam lingkup ekonomi syariah, yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Fikih Muamalah. Langsung saja saya membahas tentang jurnalnya yang berjudul Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah. Saya jelaskan sedikit mengenai gambaran umumnya. Di sini gambaran umumnya adalah hubungan antar manusia yang satu dengan yang lain itu tidak terlepas dari suatu transaksi yang dalam bahasa disebut muamalah. Transaksi ini dapat menimbulkan hak dan kewajiban apabila kedua belah pihak melakukan suatu akad yang bersifat maliyah maupun khair maliyah. Akad tersebut kemudian akan mengatur bagaimana hubungan selanjutnya yang akan dilakukan, dan di dalam akad itu akan terdapat kesepakatan kedua belah pihak. Ini saya bahas konsepnya mengenai lingkup syariah. Nah, di sini isi dalam jurnal adalah akad-akad, asas-asas dalam lingkup ekonomi syariah. Akad ini dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Iltizam atau keharusan tersebut, yaitu setiap tasaruf yang memiliki arti atau memberikan atau memindahkan atau mengganti atau juga bisa menghilangkan hak, baik bersumber dari keinginan seseorang secara pribadi sebagaimana dalam wakaf, talak dan lainnya, sebagian juga ataupun keinginan kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Setelah memahami syarat yang harus dipenuhi oleh akidah, selanjutnya itu syarat akad ini bisa dibagi ke objeknya. Objek akad juga harus dipenuhi. Berdasarkan KHIS, itu syarat objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Perundang-undangan itu ada di Perundang-undangan 2010. Jumhur ulama mensyaratkan bahwa objek Anda harus berupa sesuatu yang suci. Objek akad ada dan dapat diserahkan pada saat dilakukan akad, dapat ditentukan dan dapat diketahui. Nah, asas akad ini udah dikemukakan dalam bab 2 pasal 21 KHS, diantaranya yaitu asas sukarela, itu ada di Praja 2012, amanah atau menepati janji, asas kehati-hatian, luzum atau tidak berubah, saling menguntungkan, adanya kesetaraan, transparansi, adanya kemampuan, kemudahan, itikat yang baik, dan sebab yang halal. Itu ada di Perundang-undangan tahun 2010. Syamsul Anwar ini mengemukakan beberapa asas-asas perjanjian dalam hukum Islam secara lebih rinci. Di antaranya yaitu pertama, ada asas ibadah yang merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah. Asas ini dirumuskan dalam suatu kaidah. Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Kedua, ada asas kebebasan berakad, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad apa saja tanpa terikat apapun sejauh tidak berakibat merugikan orang lain. Itu isi dari jurnalnya, pembahasan mengenai akad dan asas-asasnya dalam lingkup ekonomi Islam. Dan sini saya akan bahas mengenai kelebihan jurnalnya. Jurnal ini menurut saya sudah disusun secara matematis dan penulisannya juga sudah rapi, jadi memudahkan pembaca untuk memahami. Jurnal ini juga dapat dicari dengan mudah sehingga memudahkan orang-orang untuk membacanya. Lampiran daftar pustakanya juga udah sesuai dengan apa yang ada diisi. Jadi itu sudah valid dan bisa
dimengerti. Jurnal ini juga menurut saya sudah lengkap ya, bisa dijadikan sebagai rujukan atau referensi karena isi yang tertera itu di dalamnya menurut saya sudah cukup lengkap. Kekurangan jurnalnya menurut saya bagi orang awam yang masih ada juga beberapa kata di sini yang istilahnya asing atau sulit dipahami dalam jurnal ini. Kemudian kekurangannya menurut saya juga penjelasannya ini bisa lebih spesifikasi lagi pada materinya, kepada konsep-konsep lingkup ekonomi Islam itu. Ada juga kekurangannya yang mungkin dari saya ini penjelasannya harus lebih luaskan, lebih dalam atau lebih dispesifikasi lagi mengenai apa yang ada dalam lingkup ekonomi Islam ini. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.